Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Kami dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro yang ada di kota Surakarta ini mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam satu kesukaan dalam pekabaran mengenai renungan pagi yang kami bawakan. Sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan napas hidup bagi kami. Terima kasih Bapa karena Tuhan telah memberkati kami, mengenai kesehatan kami dan menjaga kami di sepanjang malam ini. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya kasih Tuhan membukai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul yang saya bawakan adalah nasihat Tuhan adalah yang terbaik. Nasihat Tuhan adalah yang terbaik. Dan ayat intinya saya ambil dari Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Di dalam Alkitab kita mengetahui ada sebuah cerita. Sesudah Raja Salomo meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Pada saat Rehabeam berkuasa, banyak orang meminta dan menjerit bahwa pajak yang dikenakan kepada mereka sangat tinggi. Dan Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang tua atau tua-tua yang ada di kerajaan itu. Dan tua-tua ini mengatakan apa? Ia meminta nasihat kepada para tua-tua. Mereka menganjurkan agar Rehabeam berlaku sebagai pelayan rakyat, serta memperlakukan rakyat dengan baik sehingga mereka akan setia padanya. Jadi Rehabeam ini meminta nasihat kepada tua-tua yang ada di kerajaan itu dan mengatakan apa? Agar berlaku sebagai pelayan rakyat serta memperlakukan rakyat dengan baik sehingga mereka akan setia padanya. Tetapi Rehabeam tidak langsung mengikuti nasihat orang tua ini. Dia juga mengikuti apa? Meminta nasihat kepada siapa? Kepada anak-anak muda yang seumuran dengan dia. Lalu Rehabeam juga meminta nasihat dari orang-orang muda sebayanya. Mereka menganjurkan agar sang raja mempertonton kuasanya, bahkan dengan pola harus menunjukkan bahwa ia lebih berkuasa dari ayahnya. Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua dan melakukan nasihat orang-orang muda. Akibatnya 10 suku Israel membelot dan mengangkat raja lain atas mereka. Demikianlah sejarah terpecahnya kerajaan Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita salah meminta nasihat, itu apa? Bisa berakibat fatal kepada diri kita. Benar, salah satunya nasihat memang bukan karena si pemberi nasihat itu berusia tua atau muda. Orang-orang tua dapat memberi pertimbangan berdasarkan pengalaman dan hikmat yang teruji. Orang-orang muda memberi harapan dan semangat mencapai impian. Semakin banyak orang memberi nasihat, makin banyak pilihan untuk dipertimbangkan. Dengan begitu kita diharapkan dapat memutuskan yang terbaik. Kutukan orang yang tahu segalanya. Kita semua dikuasai oleh perasaan itu dari waktu ke waktu. Kita mendapat diri kita dalam suatu situasi, membutuhkan bimbingan dan mencari jawaban. Kita meminta saran dari semua orang di sekitar kita, berharap seseorang akan memberi kita jawaban yang ingin kita dengar. Kita mencari saran di semua tempat, kecuali Tuhan luar biasa. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan tanpa ragu mengetahui apa yang Dia ingin kita lakukan dan masih saja melakukan urusan kita sendiri. Percaya diri dalam hal ini, kita tahu yang terbaik. Ini tidak akan pernah berhasil.
Kadang-kadang kita terlalu banyak meminta nasihat ke sana kemari, memang itu menjadi suatu pertimbangan. Tetapi kita minta nasihat dari Tuhan, tetapi kita tidak mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga sesuatu hal yang sia-sia. Tidak ada hikmat di muka bumi ini yang lebih baik dari hikmat Tuhan. Kita tidak akan menemukan nasihat dari dalam postingan Facebook manapun, atau teman yang sangat kita sukai selayaknya Tuhan. Dan tidak ada yang akan memahami kita seperti Dia yang menciptakan kita, yang membentuk kita di dalam rahim, memahami kita. Orang yang tahu segalanya tidak bisa menandingi Dia yang sungguh tahu segalanya. Yang tahu kita sebenarnya adalah Tuhan kita, pencipta kita. Ingat, firman Allah juga adalah sebuah sumber nasihat dan sumber didikan yang mengarahkan kita untuk memiliki nilai hidup yang baik, tidak hanya bagi Allah dan juga bagi sesama. Sekalipun kita terkadang tidak mau peduli dengan nasihat Allah dan didikan Allah lewat firman yang selalu diberikan kepada kita, namun ketahuilah bahwa Allah tidak bertindak sesuai dengan keputusanmu, melainkan hanya rancangan dan keputusan Allah saja yang harus terlaksana. Untuk itu, ayo marilah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang mau hidup dalam nasihat dan didikan Allah, agar keputusan Allah saja yang akan menjadi bagian hidup dari seluruh aktivitas kita setiap hari. Namun yang terutama, kita minta pimpinan Allah, sang penasehat ajaib. Dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan apa? Atau 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan menuntun kita membuat keputusan yang benar sebagai permintaan kita di dalam kehidupan kita. Bapa, aku tahu bahwa aku kadang mencari nasihat orang lain dan hal lain sebelum aku meminta nasihat-Mu. Aku juga tahu bahwa aku mungkin tidak selalu menyukai jawaban yang Kau berikan kepadaku, sehingga aku sering mencoba melakukan segala sesuatu dengan caraku sendiri. Tolong bantu aku untuk tahu jika hal itu terjadi. Bantu aku untuk mengetahui bahwa semua yang aku lakukan akan lebih baik jika Engkau ada di dalamnya. Aku tidak ingin menjalani kehidupan ini dan membuat keputusan tanpa-Mu. Aku tahu bahwa hikmat, pengertian, dan nasihat-Mu ada di atas segalanya, dan bahwa segala sesuatu yang Kau lakukan semua untukku agar aku memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih karena Engkau telah mencintaiku, bahkan ketika aku keras kepala. Terima kasih atas berkat-Mu, dan yang penting atas rahmat, dan yang terpenting atas rahmat-Mu. Amin. Jadi nasihat yang baik yang dapat kita terima hanya melalui Allah, sang pencipta kita, dan melalui nasihat ini bukan menuntun kita kepada hal yang keliru, tetapi menuntun kita membuat satu keputusan dan berserah sepenuhnya hanya kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.